silaturahmi kita bersama sukses senang salam kebajikan dan salam sehat. Terima kasih teman-teman media semuanya. Kami baru aja melaksanakan rapat yang ke-7 dalam rapat TPN yang dilakukan memang setiap hari Rabu dan setiap hari jam 2 siang yang kami lakukan di sini. Jadi itu adalah setiap hari Rabu. Dan pada hari ini kami ingin memperkenalkan lebih banyak lagi yaitu wakil-wakil ketua yang akan bergabung dengan tim TPN Ganjar Mahfud, yang dimana saya akan mulai dari wakil-wakil ketua, lalu akan juga mengenai deputi-deputi yang akan masuk. Nantinya secara detailnya dari tim media kami akan memberikan data-data tersebut. Tapi yang pertama adalah ingin kami yaitu Mas Eko Sulistyo. Mas Eko Sulistyo sebagai Wakil Ketua TPN, dan nantinya secara mendetail mengenai Pak Eko Sulistyo akan kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua adalah juga yang bergabung dengan kita Wakil Ketua yaitu Bapak Mustar Bonaventura Manurung, yang dimana menjadi salah satu Wakil Ketua di dalam juga TPN Ganjar Mahfud. Nanti detailnya akan kami berikan pada Bapak sekalian mengenai profil daripada semua wakil ketua dan juga deputi yang ada. Lalu juga ada Bapak Rambun Jayo yang akan masuk juga sebagai wakil ketua. Ini semua adalah relawan-relawan yang selama ini ada bersama, yaitu dari tempat Pak Jokowi sekarang masuk ke tempat Pak Ganjar Mahfud, yang tadi saya sudah katakan seperti Mustar Bonaventura, lalu juga Mas Rambun Jayo, lalu juga ada Ibu Insinyur Diah Anita Prihapsari MBA sebagai wakil ketua. Beliau adalah dari IWAPI, yaitu Indonesia Business Women Association, yaitu Ikatan Wanita Indonesia, atau lebih dikenal dengan Mbak Nita Yudi. Itu juga akan masuk join sebagai wakil ketua di dalam TPN Ganjar Mahfud. Lalu juga kami ingin mengintroduce yang namanya Deputi Komunikasi 360 daripada TPN Ganjar Mahfud, yaitu Dr. Prabu Revolusi. Mana Mas Prabu ada di sini? Itu juga yang juga akan menangani sekali lagi adalah sebagai Deputi Komunikasi 360 daripada TPN Ganjar Pranowo. Lalu juga akan ada Deputi Hukum. Nah, Deputi Hukum daripada TPN Ganjar Mahfud yaitu Bapak Todong Mulya Lubis akan menjadi bagian daripada sebagai Deputi Hukum yang ada di TPN. Lalu juga kami mengintroduce Bapak Denon Prawismanjaya, Pak Denon yang baju putih sebelah kanan saya, sebagai Deputi Operasi 247. Jadi kalau 247 itu 24 jam selama 7 hari, all the time. Jadi nggak boleh tidur istilahnya. Pak Denon, nah ini adalah bagian Deputi Operasi 247. Lalu juga saya ingin memperkenalkan yang namanya bendahara daripada TPN ini sendiri. Di sebelah kiri sini adalah Bapak Orias Petrus Modak yang ada di sebelah kiri saya. Nah, ini seorang profesional dan juga sekarang bersama kami di TPN Ganjar Mahfud. Lalu juga ada yang menjadi eksekutif sekretaris yaitu Bapak Heru Dewanto. Nah, ini dia sebelah kiri Bapak Heru Dewanto. Nah, Pak Heru Dewanto ini juga aktif di usaha dan juga bekas waktu itu adalah sebagai Ikatan Insinyur Indonesia, Pak. Betul. Persatuan Insinyur Indonesia, beliau ini pernah menjadi ketua di sana. Jadi nantinya secara profil dan di sebelah kanan saya yang lupa. Waktu itu sudah kami jelaskan, sekali lagi ini adalah wakil ketua juga yang kami sudah introduce pada waktu itu di meeting dua minggu sebelum ini, Mas. Mas masih merangkap ketua tim Ganjar Pranowo. Jadi yang menangani ini semua penggabungan sudah masuk ke dalam dikonsolidasikan di dalam TPN. Jadi ini adalah bagian daripada TPN dan akan terus berlanjut yang dimana nantinya kami akan melakukan pengumpulan bersama seluruh TPN yang kami akan lakukan suatu untuk kita menyiapkan diri seluruh daripada nanti orang dari yang akan involve di TPN. Detailnya nantinya setiap itu akan kami keluarkan
supaya juga nanti bisa melihat siapa-siapa saja semuanya. Namun pada saat ini kami menjelaskan khususnya adalah wakil-wakil ketua dan juga yang namanya deputi-deputi yang ada. Nanti akan ada deputi lagi dan juga wakil ketua lainnya, selain daripada yang nanti direktur, wakil direktur dan seluruh anggota yang lainnya. Nanti profiling daripada yang saya sudah jelaskan di sini, nanti tim dari media kami akan bisa memberikan kepada teman-teman semua untuk supaya bisa mengetahui lebih lanjut supaya tidak salah orangnya itu siapa. Mungkin itu dari saya. Kalau ada lagi Mas Andika, mau satu kata Mas? Ada? Ada lagi ingin dikatakan sesuatu? Mas Amar? Ada lagi? Nggak ada. Dan dengan demikian, ini yang mungkin ingin kami jelaskan bahwa pada hari ini, dan ini adalah meeting regular kami setiap hari Rabu, dan Rabu depan kami akan melakukannya lagi, balik lagi untuk kami memastikan bahwa Ganjar dan Mahfud untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, monggo. Ini yang seru. Siapa? Silakan, monggo. Selamat malam Pak Arsyad dan juga rekan-rekan dari TPN. Ada beberapa pertanyaan. Ini kan juga tadi kita lihat ketua-ketua partai kan juga hadir di rapat TPN yang sekarang gitu. Ada Pak Mahfud juga. Gak usah pakai mic ya Mas ya. Pakai aja. Terus tadi cek. Oh ya. Terus tadi juga ada Pak Mahfud, ini kan perdana ikut rapat TPN. Apakah tadi di rapat ada pesan khusus dari Pak Mahfud untuk TPN untuk kedepannya nanti seperti apa? Mengingat ini perdana Pak Mahfud ikut rapat di HIN. Terus yang kedua, tadi ketika bertemu juga dengan ketua-ketua umum partai, apakah ada arahan khusus? Kemudian kedua, apakah pada rapat tadi saat berbicara dengan ketua-ketua umum partai dan perwakilan dari partai seiring, ini juga ada pembahasan mengenai capres dan cawapres dari yang lain begitu, karena kan kita tahu ada 2 calon lagi. Terima kasih. Tidak langsung aja ya, nanti masih ya. Yang pertama kalau dibilang membahas capres dan cawapres lainnya pasti dibahas, karena itu kan adalah semua cawapres dan pada hari kan sudah ada yang mendaftarkan dan hari ini ada yang mendaftarkan kembali. Nah jadi dengan demikian tadi yang paling utama yang dibicarakan oleh ketua umum adalah ketua-ketua umum adalah bagaimana melakukan pemastian solidaritas daripada yang namanya TPN ini, mohon maaf, yang dimana memastikan bahwa persiapan kita untuk turun dan memastikan bagaimana kita bisa bersama rakyat dan menjelaskan mengenai Mas Ganjar dan Prof Mahfud, dan hal-hal itu yang akan kita lakukan. Jadi soliditas memastikan bahwa kita ini fokus terhadap pemenangan. Bagaimana memastikan balik lagi bahwa Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024. Jadi itulah yang tadi diutamakan, dibicarakan. Ya tadi Pak Mahfud hadir dan Pak Mahfud juga tadi pertama kali dalam rapat ini juga memberikan bagaimana tim dari Pak Mahfud juga sudah masuk bersama. Jadi penggabungan dari tim Pak Mahfud sendiri. Dengan demikian juga dilangsungkan bagaimana sekali lagi soliditas daripada TPN ini. Dan lebih lanjut lagi tadi juga ada Mas Sandiaga Uno. Mas Sandiaga Uno itu sudah mungkin belum saya ingin menjelaskan kembali. Beliau akan menjadi ketua Dewan Pakar daripada TPN. Dan beliau sudah siap, dan bukan hanya sebagai Dewan Pakar, tapi beliau semua sudah siap turun. Jadi beliau ini akan turun. Beliau akan menggabungkan seluruh relawan yang ada juga yang sudah bersama beliau untuk masuk ke dalam TPN juga. Jadi ini adalah bagian daripada bagaimana kita melakukan solidaritas, memastikan bahwa konsolidasi yang dilakukan oleh TPN itu terjadi. Nah jadi demikian, apalagi kalau Bapak-Ibu sekalian bisa melihat bahwa wakil ketua juga datang dari relawan-relawan seperti Mas Rambun, Andi Gewa, Mas Amar di sini dan juga lain-lainnya. Jadi ini adalah bagian daripada terjadinya konsolidasi bersama. Di sini kita tidak melihat dari partai, dari relawan atau dari manapun. Kita ini satu, kita bersama-sama sebagai satu tim untuk memenangkan yang namanya Ganjar Mahfud. Nah, jadi ini kita lihat juga bagaimana juga nantinya kita akan bekerja sama dengan partai-partai yang ada pendukung daripada TPN
Ganjar Mahfud. Dari keempatnya untuk bekerja sama juga dengan setiap caleg-calegnya untuk bersama-sama bekerja untuk memenangkan juga yang namanya Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Itu yang tadi ingin saya kasih. Ya, izin bertanya Pak Arsyad. Ya. Sebenarnya menarik tadi Pak Arsyad sampaikan soal beberapa wakil ketua dari mantan dari relawan Pak Jokowi. Lalu juga di sini ada Mas Bas juga kan koordinator soal relawan. Nah itu bagaimana sih strategi dari TPN sendiri untuk memperebutkan ceruk dari pemilih loyal Pak Jokowi? Itu kan karena pasti kan dari sana Gibran juga ikut maju, pasti juga mungkin juga akan berjuang untuk memperebutkan pemilih loyal Pak Jokowi. Lalu di sini juga di sana juga ada Projo juga ya. Di sini juga seperti apa dari mantan mungkin Mas Bas atau dari pemilih dari relawan juga bisa menyampaikan. Lalu yang kedua ini soal adu gagasan. Nah ini di pihak Pak Prabowo sudah siap untuk beradu sejauh mana dari TPN sendiri untuk menyuarakan pentingnya beradu gagasan pada Pilpres nanti. Itu terima kasih. Pertama saya jawab dulu mengenai gagasan. Kami siap selalu dengan gagasan itu dan sebetulnya secara tidak langsung sudah kami mulai bicarakan mengenai gagasan tersebut ya. Dan jelas sekali dari visi misi yang sudah kami berikan dan kami katakan bahwa itu adalah living documents. Karena kami ingin memastikan bahwa inklusivitas. Makanya ada tim daripada Dewan Pakar yang melakukan juga mengundang semua ekspert-ekspert siapapun yang ingin mengisi daripada apa yang sudah ada kerangka daripada visi misi yang ada, kami mengundang. Karena tadi ini bukan untuk bukan visi misi untuk hanya Ganjar Mahfud, tetapi untuk bangsa Indonesia. Jadi makanya kita ingin memastikan bahwa semua ikut serta dalam hal ini. Jadi kalau gagasan kapanpun kita siap untuk berbicara mengenai gagasan, utarakan dan selalu meminta input-input dari semuanya. Karena kita ingin sekali lagi membangun gagasan bukan hanya gagasan daripada yang namanya Ganjar Mahfud, tapi akhirnya ini akan menjadi milik bangsa Indonesia. Terus masukan-masukannya dari semua. Tapi sudah balik lagi bahwa kita ingin menciptakan Indonesia unggul. Itu apa yang ingin kita lakukan bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Pertanyaan pertama ya. Nah, kalau bicara tadi yang masalah apa yang dari semua yang ada dari relawan-relawan ini semua, itu bebas memilih siapa yang ini kan. Intinya adalah bahwa sekarang yang saya katakan tadi, semua relawan-relawan nanti bisa dijelaskan oleh Mas Basara sini, semuanya sudah mulai bergabung ke kita. Tadi contohnya misalnya Mas Almudin udah Seknas, beliau udah ketuanya, ya. Jadi juga Seknas ada di sini sebagai contoh. Nah, sudah itu juga nanti Bang Amar juga bisa menjelaskan, bisa bicara juga gitu bahwa ini adalah akhirnya kan harus memilih dan kita menghormati itu. Setiap orang punya hak untuk memilih dan punya perspektif. Nah, yang sekarang adalah juga ada yang namanya dulu kan untuk Pak Jokowi, tapi kan Pak Jokowi sudah nggak running lagi. Kan bukan Pak Jokowi kan sudah selesai habis ini. Nah, jadi sekarang bukan lagi bicara Pak Jokowi, tapi kita bicara adalah yaitu siapa kandidat-kandidat yang lain, dan di sini adalah kandidatnya namanya Mas Ganjar dan Prof Mahfud gitu. Itu yang ingin saya katakan. Mungkin kalau boleh sharing sedikit Mas Sarah dan juga Mas Amar mengenai hal relawan yang ada. Terima kasih Mas Arsyad. Teman-teman sekalian, mengenai relawan, sejak 27 April 2023 yang lalu, saya bersama Bung Adian, Bung Deddy Sitorus dan Bu Rizky Aprilia ditugaskan oleh Bu Mega dan DPP PDI Perjuangan untuk bertanggung jawab menjalin komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman pimpinan dan anggota relawan. Di sana saya akhirnya mengetahui dengan persis bahwa teman-teman relawan yang tergabung dari berbagai organ relawan yang mendukung Mas Ganjar pada awalnya adalah kelompok memiliki cita-cita untuk kebaikan bangsa dan negaranya. Mereka punya idealisme yang kuat. Oleh karena itu, di 2014
2019 sebagian organ relawan yang tergabung pendukung Mas Ganjar adalah orang-orang yang punya cita-cita bahwa di tangan Pak Jokowi bangsa dan negara ini akan baik. Maka kemudian mereka sosok Mas Ganjar Pranowo ada figur yang memiliki kompetensi untuk melanjutkan segala hal yang baik itu. Maka akhirnya dalam catatan politik saya hingga hari ini hampir 1.400 organ relawan berafiliasi dengan kantor Rumah Aspirasi atau tim koordinasi relawan yang awalnya dibentuk oleh DPP Perjuangan dan sekarang 3 partai politik lain bergabung. Perindo, Hanura, dan kemudian Partai Persatuan Pembangunan. Dan di struktur tim pemenangan nasional yang dibacakan Mas Arsyad tadi adalah tokoh relawan yang dulunya mendukung Pak Jokowi. Ada Mas Amran di sini, ada Pak Dani Andi Ganiwea, dan banyak lagi. Apalagi kemudian setelah mereka tahu yang dipilih oleh Ibu Mega dan para ketua umum partai politik pendukung lainnya adalah Profesor Mahfud MD. Akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa Bu Mega dan para ketua umum parpol lainnya telah memikirkan untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang latar belakangnya adalah memiliki integritas, kompetensi, kapabilitas, dan dianggap cakap untuk memimpin bangsa yang besar ini. Bukan karena pertimbangan pribadi, kelompok, apalagi golongan. Itu yang kemudian membuat antusiasme teman-teman relawan semakin militan. Sehingga besok atas izin Mas Arsyad, Mas Andika, teman-teman organ relawan akan berkumpul dengan tim TPN ini untuk bertemu, berkoordinasi untuk memantapkan medan juang kita masing-masing. Sehingga kalau bicara ceruk, kami yakin betul elektabilitas Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD spektrumnya nasional, meliputi dari segala macam kelompok masyarakat, agama, etnis, ras, rasi, dan lain sebagainya. Apalagi kalau dilihat Profesor Mahfud MD adalah figur yang saling melengkapi dengan Mas Ganjar Pranowo. Beliau adalah orang Jawa Timur, tokoh Nahdlatul Ulama, tapi reputasinya nasional dan bahkan internasional. Satu-satunya barangkali menurut catatan politik saya, manusia trias politika di Indonesia itu cuma Prof. Mahfud. Pernah menjadi Menteri Pertahanannya Presiden Abdurrahman Wahid, Menko Polhukamnya Presiden Jokowi, anggota DPR RI, dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi pemilihan Pak Mahfud ini betul-betul dipertimbangkan untuk didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan keluarga Bu Mega, ketua umum parpol pendukung lainnya, kelompok, apalagi golongan. Saya kira demikian. Terima kasih. Silakan Mas. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini suka bicaranya begini Mas. Saya selalu membagi kerelawanan itu atas 3 golongan. Yang pertama, mendukung sesuatu karena memang punya gagasan dan ingin menitipkan agenda pada yang akan dipilih. Yang kedua itu karena suka pada tokohnya, ngefans istilahnya. Dan yang ketiga itu saya nggak usah bahas di sini karena itu sifatnya avanturir. Kawan-kawan yang sifatnya cari ini saja. Jadi kita nggak usah bahas yang ketiga. Tapi bagi yang pertama, saya yakin bahwa satu-satunya yang bisa kita titipkan agenda itu hanya pada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Maka relawan-relawan yang mendukung Pak Jokowi karena gagasan, karena agenda politik, karena cita-cita membangun republik, pasti akan ke Pak Ganjar dan ini. Dan itu terbukti pada saat 3 Juni kita deklarasi, 362 relawan Pak Jokowi itu mendukung Pak Ganjar. Apakah itu akan berubah ketika kemudian Mas Gibran ada di sana? Rasanya sih sampai hari ini kita belum mendapatkan satupun yang mundur dari 362 itu. Jadi sekali lagi saya di sini itu sangat percaya diri karena bagi kawan-kawan yang ingin menitipkan agenda, rasanya tidak ada jalan lain kecuali menitipkan agenda itu pada Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Itu aja tambahan dari saya. Silakan. Mikrofon ada Mas? Ya, karena ini direkam dalam lembaran negara jadi. Pak, perkenalkan saya Ardo dari TV One.
mau tanya Pak Arsyad, untuk pembahasan hari ini kan memang pertemuan rapat pertama TPN dengan Pak Mahfud juga. Nah, terkait itu apakah kemudian sudah ada pembahasan terkait identitas dari TPN ke depannya? Apakah masih TPN GP atau sudah berganti nama? Selain identitas itu juga mungkin ada pembahasan lain soal atribut atau mungkin juga perkara-perkara apa saja yang kemudian akan digunakan sebagai identitas dari TPN ke depannya. Itu aja Pak. Makasih. Ya, pertama mengenai identitas kan saya mengatakan sekarang ini adalah tim kemenangan, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Nantinya akronimnya itu kami sudah diminta nih sama teman-teman di adik-adik semua, we're trying to engage siapa, ya, bagusnya apa kita dipanggilnya. Namun intinya adalah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pada hari ini. Nah, itu yang menjadi ini. Nanti akronimnya gimana? Kita minta masukan dari semuanya. Nah, juga bersamaan tadi didiskusikan salah satunya adalah melakukan deklarasi terhadap yang namanya TPM, yaitu tim pemenangan muda. Nanti di situ adalah di mana di bawah TPN ini ada tim pemenangan muda yang di mana isinya adalah teman adik-adik daripada Gen Z semua, Gen Millennial dan Gen Z, yang dimana bersama-sama akan bergabung. Nanti akan kami umumkan tokoh-tokoh yang ada di sana semuanya, yang dimana itu adalah bagian daripada bagaimana kita bukan ingin mendengar dan langsung supaya adik-adik daripada yang muda, generasi muda, yang milenial, Gen Z dan lain-lain, untuk supaya bersama-sama dan untuk bisa berdiskusi langsung dan bisa mendengarkan langsung. Nah, makanya dengan demikian kami membuat yang namanya tim pemenangan muda. Nah, itu juga salah satu diskusi dalam agenda yang tadi kita bicarakan. Dan jelas dengan Pak Mahfud di sana tadi kan lebih terhadap konsolidasi, menjelaskan apa yang sudah kita siapkan dan bagaimana juga Pak Mahfud memberikan arahan pada kami semua, kira-kira masukan dari Pak Mahfud atas dasar-dasar apa yang beliau ada, dan juga penggabungan tim dari Pak Mahfud sendiri ke dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Gitu. Terima kasih. Ada lagi? Cukup ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.